Selamat siang saudaraku dan shalom. Biarlah hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk kita bisa hidup sampai hari ini. Maka dari itu, biarlah saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan layak dipuji hanya Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang tahu segala pergumulan kami, segala kesusahan kami. Engkau mengetahui kedalaman isi hati kami, Bapa. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Engkau tahu. Maka dari itu kami tidak takut dan kami mau belajar untuk tidak bimbang lagi terhadap apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, tetaplah terus bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah sebentar firman-Mu dibagikan. Firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kami yang saat ini membutuhkan pengharapan. Pertolongan yang saat ini membutuhkan pertolongan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini saat ini yang menyampaikan firman-Mu
urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu juga saat ini yang mendengarkan dan melihat piala Roh Kudus juga turun di atas mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku semuanya, dan bagaimana kabarnya teman-temanku, saudara-saudaraku, adik-adikku pada siang hari ini. Biarlah setengah hari sudah kita lalui, kita mau bersyukur, kita mau merefleksi diri kita apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita setengah hari ini. Nggak usah lama-lama deh ke belakang tapi setengah hari ini kita disertai oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Mungkin ada juga yang mengalami hal-hal yang tidak baik, biarlah kita tetap berpegang kepada Tuhan dan kita tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang bukan hanya kepingin atau mau yang enak-enak saja yang bisa kita dapatkan. Dan memang itu ada di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan juga menyatakan di mana ada saatnya kita suka, ada saatnya kita bersukaria, senang, berduka cita juga ada. Saat kita mendapat, saat kita kehilangan, itu di firman Tuhan ada. Dan kita juga sebagai manusia, sebagai seorang manusia yang bagaimana kita di dalam kehidupan kita kepingin atau senang jika mendapat kabar-kabar baik, di mana mungkin kita mendapat kabar bahwa bulan depan gaji akan naik, ataupun bulan depan aku akan dipromosikan menjadi jabatan yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, ataupun puji Tuhan sudah lama belum mempunyai anak, akhirnya mendapat kabar dari istri saat kita mungkin di kantor dimanapun bahwa positif dan kita akan mempunyai anak. Dan kabar-kabar baik itu akan menjadi kesenangan di dalam kehidupan kita. Dan tetapi yang terutama jikalau kita tahu bahwa kabar baik itu sebetulnya apa sih kabar baik yang sejati. Di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, tetapi tidak ada kabar yang lebih baik dari orang yang berdosa, celaka, yang seharusnya binasa, tetapi beroleh anugerah keselamatan, bahkan hidup kekal. Itulah Injil. Dan kita tahu, apakah jikalau mendengar kabar baik hanya sekedar kekayaan saja atau mendapat uang saja? Apakah juga dikatakan bahwa apa gunanya jika seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan pertanyaannya adalah apakah Tuhan menghendaki umatnya itu kaya, memperoleh harta yang banyak? Jadi jika demikian, apakah Yesus tidak mengajarkan dan meneladaninya? Kita tahu bahwa bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanan di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dan bahkan dia pernah berbicara kepada muridnya bahwa seorang anak manusia pun tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu dalam Matius 8 ayat 20. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus nomaden. Dia pergi ke kota ini, ke kota itu untuk melayani. Jadi dia memang tidak mempunyai rumah dan tetap. Dan pasti dia tidak memberikan hal seperti itu. Jadi dia memang berfirman dan meneladaninya. Dia tidak fokus terhadap itu. Tetapi ada juga murid-muridnya yang kita tahu, Yudas, bagaimana dia memikirkan uang saja dan akhirnya menjual Tuhan Yesus sampai berakhir dengan tragis bagaimana Tuhan Yesus disalib. Dan banyak juga kita tahu tadi Injil adalah kabar baik. Tetapi Injil yang disampaikan yang berbeda dari pengajaran Yesus dan rasul-rasul itu adalah Injil yang lain. Bukan Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita sekarang? Banyak sekali seorang mungkin gembala, pendeta,
mentor, apapun itu yang menyampaikan firman mungkin didasari dengan Injil. Tetapi apakah penafsirannya betul sesuai dengan yang Injil sampaikan atau yang Injil ingin utarakan? Kadang pemahaman kita terhadap apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa pemikiran kita sendiri, kita pengen bahwa secara kita hidup dunia, kita hidupnya berkelimpahan. Hidup kita mempunyai berkat yang sangat banyak. Tetapi apakah itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan katakan? Apakah itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Bukankah Tuhan juga tidak menghendaki umatnya mengasihi dan menginginkan dunia? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 bahwa kita tidak ingin, ataupun Tuhan tidak ingin bahwa umat-umatnya mengasihi dunia. Jikalau seseorang sudah mengasihi, sudah benar-benar total dalam mengasihi itu bisa gelap mata. Apalagi mengasihi dunia, yang dimana dunia ini adalah, kita tahu dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Dan bagaimana jikalau kita mencintai dunia beserta seluruh isinya, kita akan semakin terjerumus di dalam dosa. Segala keinginan daging, segala keinginan materi, segala mungkin prestis yang mungkin kita ingin dapatkan, suatu pengakuan terhadap kita supaya kita diakui di mana saat kita berada. Jikalau kita menginginkan semua itu, kita berdosa dan semakin lama semakin kita akan jauh dengan Tuhan. Tetapi bukankah kepada kita juga hanya dikaruniakan untuk percaya saja, tetapi juga menderita untuk Dia? Nah, ini yang kadang kita lewati. Kita hanya kepingin untuk meminta berkat. Kita hanya kepingin untuk meminta kesembuhan. Kita hanya kepingin mau untuk meminta pergumulan kita, kesusahan kita dijawab oleh Tuhan. Kalau bisa sesegera mungkin. Seperti itu. Nah, apakah seperti itu? Menderita di dalam Tuhan itu adalah juga kasih karunia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara bisa baca di 1 Petrus ayat 2, di mana menderita di dalam Tuhan itu adalah kasih karunia juga di dalam kehidupan kita. Menderita bukan hanya kasih karunia, bukan yang gini. Kita menderita karena kita berdosa. Itu adalah salah kalian sendiri. Kalian mungkin menderita, kalian mencuri, akhir itu dikebukin sama orang, masuk penjara. Terus kalian menderita. Terus bilang, wah ini kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepadaku. Bukan seperti itu. Menderita di dalam Tuhan yaitu menderita di mana, bagaimana kita tahu penderitaan Tuhan Yesus bagaimana. Menderita dicaci, Dia tidak membalas. Dia dihina, Dia tidak membalas. Dia difitnah, Dia tidak membalas. Kita harus teladani Tuhan Yesus yang bagaimana saat Dia menderita, Dia tetap berpegang kepada perintah Allah, yaitu tetap mengasihi orang tersebut. Dan sebagaimana menderita itu hal yang mungkin kita tidak mau. Jikalau saya juga berkaca kepada diri saya sendiri, saya juga mungkin berat menderita. Bagaimana di dalam kita tahu bahwa janji Abraham, Tuhan kepada Abraham diberi kelimpahan, tetapi sebetulnya bukan itu. Efek dari apa yang Abraham lakukan itu yang membuat Abraham diberi kelimpahan. Apa yang dilakukan Abraham itu yang membuat Tuhan cinta kepada Abraham dan memberi berkat. Bukan Abraham fokus kepada berkatnya terus Tuhan memberikan, bukan seperti itu. Juga Ishak, Yakub, bagaimana mereka hidup berkelimpahan. Bagaimana juga Raja Salomo.
Apa yang dia minta bukan harta loh, bukan benda, bukan kekayaan, tapi hikmat. Apalagi Tuhan Yesus. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan, anak manusia tidak ada tempat untuk menyenderkan kepalanya. Tetapi sebagai terkadang kita datang untuk beribadah, kita datang kepada Tuhan ataupun beribadah hanya untuk mendatangkan keuntungan secara material. Dan kita hanya bukan berpusat kepada Tuhan, tapi berpusat kepada untuk kepentingan kita sendiri. Aku mau beribadah, aku kepengen berkat, aku pengen kesembuhan, aku kepengen mungkin rumah, kepengen mobil, ini itu. Bukan seperti itu. Karena pusat peribadatan adalah Tuhan, bukan dengan ibadah itu sendiri. Mari saat ini kita mau cari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana jikalau kita tak fokus kepada Tuhan, kita tidak fokus kepada apa yang kita inginkan. Apalagi firman yang ada saat ini, biarlah kita mau masukkan di dalam kehidupan kita. Dan ingat sekali lagi, Injil firman Tuhan yang sejati itu adalah hanya dari Yesus dan rasul-rasul yang ditulis di dalam Alkitab. Maka dari itu, mari saring. Jangan kita harus belajar dan terus belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menyingkapi semuanya itu, bagaimana kita meresapi dan meneliti firman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Menderita di dalam Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita harus lakukan di dalam dunia ini bukan hanya sekedar kita pengen foya-foya, kita pengen kesenangan aja. Tetapi di saat kita menerima penderitaan atau mengalami penderitaan, yang pastinya mengenai penderitaan saat kita tetap teguh dalam pengharapan Tuhan, kita tetap teguh dalam firman Tuhan, yakinlah Tuhan akan bersama saudara-saudara apapun yang saudara-saudara lakukan. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepada suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Amin. Mari saat ini dengan banyak sekali yang firman Tuhan ataupun bisa dikatakan kabar baik ataupun bisa dikatakan suatu khotbah yang dikhotbahkan oleh seorang pendeta, seorang mungkin pengerja ataupun seorang mungkin mentor yang ada di sosial media, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Marilah kita uji semuanya itu. Jikalau firman Tuhan tidak diuji, kita tidak tahu di mana firman Tuhan itu benar atau tidak. Apa yang disampaikan oleh pengkhotbah ini benar atau tidak. Terkutuklah dia yang menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik yang tidak sesuai dengan yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu, sebagai manusia janganlah kita hanya makan sekedar bubur terus. Kita harus makan makanan yang keras supaya kita dewasa dalam kerohanian kita. Dan biarlah jikalau kita tidak kuat, biarlah Roh Kudus yang akan selalu mendampingi kita. Menderita di dalam Tuhan itu adalah sebuah kasih karunia di dalam kehidupan kita. Mari saat ini biarlah kita undang Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin firman siang ini agak keras saudara-saudara, tapi saya mau supaya saudara-saudara bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat, memiliki iman yang teguh, bukan iman yang ecek-ecek,
Tetapi benar iman yang teguh, bagaimana kita berpengharapan teguh kepada Tuhan, kita berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dikala saat kita menderita, kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau berdoa, kita minta kepada Tuhan. Biarlah kita diberikan hikmat, kita diberikan suatu hal yang bisa supaya firman yang disampaikan siapapun bisa kita terima dan bisa kita resapi dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang firman itu membuat kita sakit hati karena itu menegur hati kita, tetapi biarlah itu firman kebenaran yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan, ini kami Yesus, ini kami. Biarlah kami mau belajar Tuhan, supaya apa yang kami dapat, yang kami terima dari firman-Mu Tuhan siang ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak menerima hanya sekedar berkat, hanya sekedar kesembuhan, hanya sekedar kami mendapat apa yang kami inginkan. Tetapi di saat kami menderita Tuhan, biarlah kami tetap mengasihi-Mu. Biarlah kami tetap mengikuti Engkau. Biarlah kami tetap mengiring-Mu sampai seumur hidup kami. Karena itu kasih karunia dalam kehidupan kami dan kami percaya Tuhan, kami mau belajar memiliki iman yang sejati di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu biarlah bekerja di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan lemah. Dan kami akan masuk ke dalam dosa. Terus bekerja di dalam kehidupan kami. Saat kami mau beraktivitas, kami melanjutkan aktivitas pada siang hari ini, biarlah Engkau lindungi kami, jagai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya, hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin, amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.